www.ipb.go.id. Halo Pak Herizon. Oke, Pak Etri sudah bergabung. Bisa kita mulai ya, Bapak Ibu? Boleh, siap. Baik, saya awali dengan pantun. Kaki luka di saat malam, karena jatuh di tepi kolam. Webinar dibuka dengan salam, moga manfaatnya sampai ke dalam. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, perkenalkan saya Fatimah, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi, sebagai moderator sesi pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan selamat datang dalam acara webinar berbagi dan berkolaborasi bersama sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi, Provinsi Aceh, Provinsi Kepulauan Riau, dan Provinsi Bali dengan tema berbagi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara ini, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk dapat duduk dalam posisi tegap. Silakan Bu Vicky. Baik, terima kasih Bu Vicky. Selanjutnya, untuk mendapatkan keberkahan dan memohon kesehatan serta kelancaran pelaksanaan acara kita pada hari ini, marilah bersama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama kita sudah hadir Bapak dan Ibu Duta Rumah Belajar, yaitu Bapak Etri Edison, Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi, dan Ibu Putu Sri Utami Dewi, Duta Rumah Belajar Provinsi Bali, yang nantinya akan membuka sekaligus menyampaikan sambutan sebagai penyemangat kita untuk semua pada kesempatan hari ini. Selanjutnya juga hadir bersama kita para narasumber dari sahabat Rumah Belajar yang siap menyampaikan materinya dengan penuh semangat tentunya. Narasumber pertama yaitu ada Bapak Hengki Raharjo, sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali. Boleh halo, say halo Bapak. Narasumber kedua itu ada Ibu Vicky Silvia, sahabat Rumah Belajar dari Provinsi Jambi. Selamat siang Bapak Ibu. Selanjutnya ada Ibu Dena Juliana, sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi.
Selamat siang semuanya. Yang keempat, ada Ibu Panca Seli Inariska, yaitu sahabat Rumah Belajar Provinsi Aceh. Ya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Panca, salam kenal. Narasumber yang kelima yaitu Bapak Inyoman Tri Adiputra. Beliau merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Bali. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam kenal dan salam berkolaborasi untuk kita. Selamat sore, Pak. Narasumber keenam itu ada Bapak Herizon, sahabat Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Riau. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Narasumber ketujuh ada Ibu Marini, beliau merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Kepulauan Riau. Selamat siang, Assalamualaikum, salam kenal semuanya Bapak Guru hebat yang ada di sini. Perkenalkan, saya Marini. Yang terakhir, yang kedelapan, ada Bapak Pandriawan Miko. Beliau merupakan sahabat Rumah Belajar Provinsi Aceh. Halo Bapak Ibu, salam kenal. Nama saya Pandriawan Miko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu narasumber dari sahabat Rumah Belajar. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus arahan dan pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Rumah Belajar Provinsi Jambi. Kepada yang kami hormati Bapak Etri Edison, kami silahkan. Tes 1, 2. Dengar suara saya, Ibu? Dengar Pak, jelas sekali. Dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, salam semangat dan salam sehat selalu untuk kita di Aceh, di Kepulauan Riau, di Jambi, dan di Bali ya. Ada kolaborasi 4 provinsi hari ini. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana tepat 1 jam yang lalu kita belum menyangka ini bakal berada di dalam satu room meeting ya Bapak Ibu ya. Semuanya pasti berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Dan pastinya apapun yang kita niatkan hari ini merupakan hal-hal yang baik. Kita sebagai seorang guru merupakan orang-orang terpilih di dunia ini untuk menjadi orang baik yang mendidik anak bangsa ini ke arah yang lebih baik juga. Tentunya pekerjaan kita nantinya akan baik dan direstui oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, pada event kali ini saya sungguh sangat excited ya, bersemangat karena di WA ajak kolaborasi bersama Ibu Vicky, Ibu Fatimah dan sahabat Rumah Belajar yang lainnya. Mungkin ada 3-4 menit, ada beberapa hal yang ingin menjadi pembahasan saya kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam judulnya event ini ya, berkolaborasi, bertransformasi, menumbuhkan ekosistem digital menuju Merdeka Belajar. Nah, itu tergambarkan dari flyernya, di mana flyernya sudah saya lihat luar biasa, kolaborasi 4 provinsi. Saya ingat dulu waktu jadi SRB luar biasa sulit ya, melakukan kolaborasi, apalagi lintas provinsi, lintas waktu, lintas wilayah dan lain sebagainya. Itu akan ada momen tersendiri yang sulit. Maka saya akan menyapa Bapak Ibu semua, terlebih Bapak Ibu yang menjadi sahabat Rumah Belajar dan rekan saya, Ibu Putu Sri Utami Dewi yang merupakan Duta Rumah Belajar dari Bali. Di sini ada juga Pak Hengki Raharjo, Ibu Vicky Sylvia, Ibu Dena Juliana, kemudian Ibu Panca Seri Inariska ya, Bapak Inyoman Tri Adiputra, kemudian Pak Herizon, kemudian ada juga Ibu Marini, Bapak Andri Wanmiko dan Ibu Fatimah. Jadi luar biasa para sahabat Rumah Belajar yang merupakan rekan kerja dari Pusdatin Kemendikbud ya Bapak Ibu ya. Nah, ada hal yang ingin saya inikan sebagai penyemangat kita. Dalam judulnya udah jelas bahwasanya kita hari ini berkolaborasi. Jadi pertanyaannya kenapa harus kolaborasi? Ya, karena jelas kalau kita tidak kolaborasi Bapak Ibu, maka kita akan sulit dalam melakukan transformasi
untuk menumbuhkan ekosistem itu sendiri. Mungkin di sini ada guru biologi ya, guru IPA. Menciptakan sebuah gerakan itu mudah, ya, bertransformasi itu mudah, tapi yang sulit adalah menciptakan ekosistem. Apalagi di sini Bapak Ibu ekosistem digital. Jadi ini saya sangat senang ini. Saya nggak tahu nih siapa ini yang membuat judul ini berat tapi lengkap sudah judul ini di event Bapak Ibu. Mudah-mudahan teman-teman dan rekan-rekan lainnya akan terinspirasi dari Bapak Ibu semua, apalagi terang lebih yang Bapak Ibu SRB. Kemudian dalam ekosistem digital, apalagi transformasi menuju merdeka belajar, maka kita ketahui, Bapak Ibu ketahui bahwasanya kita membutuhkan generasi bangsa yang melek digital, Bapak Ibu. Dulu kita harus hebat secara fisik saja, di mana siapa yang hebat berlari itu udah menjadi kebanggaan bagi wali kelasnya. Siapa yang hebat memanjat itu kebanggaan bagi orang tuanya di rumah, ataupun yang pintar matematik dan lain sebagainya. Tapi hari ini pola pikir itu berubah, Bapak Ibu. Pola pikir itu ke arah digitalisasi. Jadi siapa yang anak-anak atau generasi bangsa nanti yang yang memiliki kemampuan digital yang lebih, dan dia akan bisa bersaing di nasional bahkan di internasional, kita tahu sendiri. Nah, pada saat hal tersebut kita bicarakan, maka alangkah lucunya ya, kalau gurunya belum bisa bertransformasi, kita menuntut ke generasi muda, ayolah kalian harus tahu internet, kalian harus tahu TIK, kalian harus tahu pembelajaran digital dan lain sebagainya. Kita menuntut generasi muda seperti itu. Sementara guru-gurunya tidak melakukan transformasi di diri dia sendiri, di motivasi dia sendiri, di semangat dia sendiri. Hanya saya perhatikan wajah-wajah Bapak Ibu di sini sudah menjadi bagian-bagian dari semangat transformasi tersebut. Dan kita ketahui rumah belajar merupakan produk dari Pusdatin, merupakan bagian dari cerita yang saya sampaikan sebelum ini, Bapak Ibu. Cerita dalam transformasi digital tersebut. Dan saya berharap Bapak Ibu kita harus terus semangat, dan kalau bisa jangan cuman hanya webinar 1, 2 kali atau 3 kali ini. Tapi Bapak Ibu bisa webinar-webinar sendiri. Bahkan saya selalu menyampaikan pada rekan saya, webinar itu kalaupun nggak sanggup 30 orang, 20 orang. Kalau nggak sanggup 20 orang, 10 orang. Nggak sanggup 10 orang, berdua sama rekan guru di sekolah. Ibu guru apa? Ibu guru, saya guru biologi. Oh, ibu udah tahu rumah belajar apa belum? Dan sebagainya. Hal-hal baik yang kita ciptakan Bapak Ibu. Tujuannya adalah ekosistem sesuai dengan judul kita pada siang hari ini. Itu saja poin-poin saya Bapak Ibu. Semoga kegiatan hari ini kita lancar, menjadi amal ibadah buat Bapak Ibu semua, menjadi penyemangat, menjadi sebuah inspirasi buat rekan-rekan guru yang lainnya. Pastinya di 4 provinsi, bahkan di Indonesia yang negara yang kita cintai ini Bapak Ibu. Saya berharap setelah ini bertebaranlah postingan-postingan Bapak Ibu di sosmednya, tebarkanlah hal positif, jangan hanya menebarkan jangan sampai sosmed kita hanya hilang ditelan training hanya training di artis atau mungkin training di makanan atau training objek wisata saja. Tapi mampukah kita para guru ini membuat trending topik di Indonesia ini adalah trending topik masalah pendidikan? Dan saya yakin dan percaya kita ada dan berada di bagian tersebut. Satu poin terakhir Bapak Ibu, jika Bapak Ibu pengen cepat, silahkan pergi sendiri Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen pergi jauh, ayo kita perginya bareng-bareng. Pergi jauh itu membutuhkan semangat berkolaborasi dan transformasi. Itu saja dari saya. Mohon maaf ini jika ada di dalam penyampaian saya kesan menggurui dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu. Salam sehat dan salam semangat selalu. Salam rumah belajar. Baik, terima kasih Pak Duta sudah memberikan sambutannya. Semoga sehat selalu Pak Duta. Berikutnya yaitu sambutan dari Duta Rumah Belajar Provinsi Bali kepada yang kami hormati Ibu Putu Sri Utami Dewi. Kami silahkan.
Terima kasih Bu Fatimah atas kesempatannya. Salam kenal Ibu. Mohon izin Mas Edison, senior saya DRB Jambi. Bapak Ibu senang sekali ya saya menerima undangan untuk berbagi lintas provinsi dari sahabat rumah belajar Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Bali, dan Jambi. Tapi saya mohon maaf karena saya tidak punya pantun ya Bu Fatimah ya, saya bukan ahli pantun. Sebenarnya pengen sekali tapi mendesak, jadi nggak ada kata-kata gitu. Tapi sebelumnya izinkan saya menyapa dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam rumah belajar. Puji syukur kita panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu, seperti yang dikatakan oleh senior saya tadi bahwa tidak ada kepikiran 1 jam yang lalu bahwa kita tuh akan berjumpa. Ternyata Tuhan berkehendak kita berjumpa walaupun lintas kabupaten, lintas provinsi. Dan kemudian juga saya bersyukur sekali ternyata pandemi COVID-19 memberikan kita kesempatan untuk memanfaatkan teknologi. Jadi sebelumnya 2019 pembatik itu masih offline. Begitu masuk 2020 pandemi COVID-19 menyerang, sudah mulai dilakukan pembatik level 4 secara daring, termasuk 2021 saat saya dan 2022 pada saat Bapak Ibu. Sekarang saja perkembangan teknologi zaman kita sudah sepesat ini. Bayangkan 10 tahun kemudian. Berarti kita memang harus belajar perlahan-lahan dengan adanya kesempatan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu bisa saling menukar informasi. Benar dikatakan senior saya, jangan berhenti sampai di sini karena akan terus berlanjut kolaborasi itu Bapak Ibu. Dilakukan secara kontinu. Jangan sampai berbagi ini karena hanya tugas akhir pembatik level 4 tahun 2022. Berbagilah karena itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang guru untuk sama-sama membangun komunitas belajar yang baik sehingga kita bisa pergi jauh bersama-sama seperti kata Pak Edison tadi. Bapak Ibu peserta pembatik, mohon izin menyampaikan bahwa saya juga pernah mengikuti pembatik level 4 tahun 2020 sampai di 5 besar. Kemudian belum beruntung untuk menjadi DRB 2020, kemudian 2021 karena mengikuti PPK dalam jabatan yang mengharuskan ada sertifikat untuk uji kinerja portofolio, saya mengikuti kembali kegiatan pembatik 2021 karena kan sertifikatnya 32 JP ya Bapak Ibu. Kemudian berbarengan juga dengan pendidikan guru penggerak angkatan pertama, dan jadi kalau Bapak Ibu mengeluh bahwa harus ada tugas ini, tugas itu sebaiknya diurungkan mengeluhnya, karena sebenarnya banyak sekali yang ingin mengikuti kegiatan pembatik tapi belum beruntung sampai di level ini. Level 4 mengambil tema berbagi dan berkolaborasi, mohon dijaga nyala kolaborasinya sampai kapanpun, karena kita adalah salah satu perpanjangan tangan dari pemerintah pusat untuk mendidik anak-anak supaya bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Oleh karena itu di bidang teknologi ini sangat penting sekali. Jika Bapak Ibu masih merasa kurang dalam hal apapun itu terkait teknologi, disinilah kesempatan untuk saling bertanya, berbagi, dan Bapak Ibu bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi rekan-rekan. Kegiatan yang luar biasa ini akan bermanfaat ketika Bapak Ibu juga buatkan dalam media sosial Bapak Ibu. Feedbacknya sangat penting karena kalau tidak ada refleksi dari setiap kegiatan itu tidak akan bermanfaat Bapak Ibu. Nah, supaya tidak panjang lebar saya bertutur kata, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Semoga kegiatan berbagi dari sahabat rumah belajar Provinsi Aceh, Kepulauan Riau, Bali, dan Jambi bisa berjalan dengan lancar dan ada banyak sekali manfaat yang bisa dipetik dari kegiatan ini. Sesuai dengan tema pembatik tahun ini yaitu berbagi, berkolaborasi dan bertransformasi menumbuhkan ekosistem digital menuju merdeka belajar. Mohon izin Kakak senior dibuka secara resmi. Terima kasih. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Tak lupa, salam rumah belajar. Terima kasih Bu Fatimah. Sama-sama Ibu. Rumah belajar. Salam rumah belajar. Terima kasih Bu Duta telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada kesempatan kali ini.
Semoga sehat selalu ya Ibu. Terima kasih. Para Bapak Ibu hadirin semua peserta webinar pada kesempatan hari ini. Selanjutnya itu kita sesi foto bersama dulu sebelum nanti ada yang menghilang satu-satu. Untuk kepada Ibu Piki, kami silakan untuk memandu sesi foto bersama ini. Halo Ibu Piki. Bapak Ibu, mohon kameranya diaktifkan dulu Bapak Ibu semua, kita foto dulu. Oh, di saya kameranya masih mati semua ya, atau laptop saya yang bermasalah? Boleh nanti saling backup aja SRB yang kolaborasi. Baik, Bapak Ibu mungkin sekali lagi bisa di on cam dulu. Jadi agar kita lebih mengenal satu sama lain ya. Walaupun ada yang dari luar SRB juga, dari Bapak Ibu guru hebat lainnya, agar kita bisa saling mengenal satu sama lain. Kita on cam dulu ya. Dokumentasikan. Oke. Satu persatu ya, sudah mulai terlihat. Baik. Kita dokumentasi pertama dulu dengan Oke. Bagaimana sudah saya screen ya? Oke. Salam rumah belajarnya, Pak. Yang kedua, kita gaungkan kasih aja ya, biar bisa print screen. Oke, 1, 2, 3. Baik, mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain juga boleh untuk membantu saya untuk membackup kembali dokumentasinya. Baik. Gimana Pak? Sudah selesai? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Masih tetap semangat? Baik, sudah selesai. Semangat ya? dong. Ya, tetap semangat ya, Bu ya. Tapi kalau Ya semangat dong. dimungkinkan juga ya, Bu ya. Oke. Buat yang lainnya juga, semoga bisa mengikuti kegiatan webinar pada siang hari. Dan di sini mungkin sudah sore hari, masih tetap semangat juga. Kepada Bupati Pembantu Acara. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta webinar pada kesempatan hari ini, tolong jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda, jangan matikan dulu kamera Anda, sebab nanti di akhir sesi ada kuis yang berhadiah ratusan ribu rupiah dari kami, para SRB Provinsi Bali, Aceh, Kepri, dan Jambi ini. Kemudian jangan lupa untuk mengisi link absen yang telah kami kirimkan di kolom chat ya, Bapak Ibu. Acara selanjutnya itu penyampaian materi. Materi pertama disampaikan oleh Pak Herizon, SRB Kepulauan Riau, dengan judul Pengenalan Platform Merdeka Mengajar. Pada Pak Herizon kami persilahkan. Baik, Ibu Fatima, terima kasih. Mohon izin share screen Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, sambil Pak Erizon share screen, saya Ibu Putri juga, saya izin ya, karena di sini ada luring kegiatan pelatihan juga, jadi saya kebetulan lagi di hotel di Jambi juga, Bapak Ibu. Saya izin tidak bisa menemani. Biasanya saya bisa menemani webinar apapun ini. Tapi saya izin kali ini. Terima kasih, ya. Putri. Baik, Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas kesempatannya. Yuk. Terima kasih. Izin Mas ya. Terima kasih. Baik, Ibu Fatima, Bapak sudah tertampil Ibu? Sudah Pak, sudah tertampil. Sudah tampil. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Bapak Duta Provinsi dari Jambi dan Bali. Yang saya hormati juga rekan-rekan SRB dari Aceh, dari Jambi, dan dari Kepri yang pada saat ini melakukan kolaborasi dalam pengembangan fitur rumah belajar dan pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita walaupun dalam virtual ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Jujur Bapak Ibu, di sini juga saya masih belajar, jadi kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya. Baik, Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa sebelum saya menjelaskan Bapak Ibu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Harizon Bapak Ibu. Saya lahir di Bengkulu Selatan, tanggal 7 Agustus 1994. Saya bertugas di SMP Negeri 7 Senayang, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau. Itu perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Baik, kita langsung masuk ke materi Bapak Ibu. Jadi materi saya adalah tentang platform Merdeka Mengajar. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya bahwasanya pemerintah telah membuat kebijakan untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Namun memang masih ada beberapa sekolah yang belum menerapkan kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu. Namun ini bukan berarti walaupun kita belum menerapkan Merdeka, kita tidak mengetahui apa itu kurikulum Merdeka, apa itu PMM dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung program pemerintah dalam menerapkan kurikulum Merdeka, di sini mengeluarkan atau Kemendikbud Merdeka Mengajar, Bapak Ibu. Mungkin PMM ini sudah tidak asing bagi Bapak Ibu. Namun di sini kita selalu nanti diskusikan secara bersama. Nah, platform Merdeka Mengajar ini tentu membantu kita sebagai guru untuk mendapatkan referensi, untuk mendapatkan literasi. Bapak, mohon izin, di layar saya kok belum ada slide yang muncul ya? Masih ada file saya download gitu ya? Iya, Bapak Ibu ya. Salah. Sorry, maaf ya. Sebentar. Mungkin bisa dibuka dulu filenya Pak, baru di share screen. Tadi udah kebuka nih Pak. Udah terus bagikan Pak ya. Oke. Ini udah Pak. Belum Sudah ya? Pak. Udah ya? Sudah Pak. Sudah. Udah, baik. Oke, mohon maaf Bapak ada kesalahan sedikit. Saya ulangi sedikit Bapak Ibu, bahwasanya hampir semua sekolah yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka pasti mereka sudah tak asing lagi dengan platform Merdeka Mengajar ini. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita dalam mendukung kurikulum Merdeka, pemerintah mengeluarkan platform Merdeka Mengajar yang mana dapat membantu kita untuk mendapatkan referensi, literasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Apa itu platform Merdeka Mengajar? Jadi, platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan pelajar Pancasila, serta mendukung guru untuk mengajar, belajar, berkarya lebih baik lagi. Jadi ada 3 manfaat dalam platform Merdeka Mengajar. Yang pertama adalah untuk mengajar, belajar, berkarya. Tentu ketiga ini memiliki kaitan satu sama lain yang sesuai dengan tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara kita mengakses PMM ini? Yang pertama adalah kita dapat
menggunakan gawai dengan aplikasi, tinggal klik di Play Store yaitu PMM, atau kita bisa melalui laptop melalui laman situs guru.kemendikbud.go.id, dan kita bisa mendaftarkan akun kita dengan menggunakan ID belajar Bapak Ibu. Nah, setelah masuk kita akan ditemukan dengan beberapa fitur di dalam PMM ini. Yang pertama ada asesmen murid, ada pelatihan mandiri, ada video inspirasi, bukti karya, dan lain sebagainya. Nah, di asesmen murid tentu ini merupakan salah satu fitur yang dapat kita manfaatkan, di mana fitur ini berisi tentang kumpulan paket soal asesmen Bapak Ibu, yang nantinya dapat kita gunakan untuk pembelajaran kita di kelas. Terus ada lagi yang namanya perangkat ajar. Nah, di perangkat ajar ini kita dapat menemukan bahan ajar, modul project, dan buku teks. Terus pelatihan mandiri. Tentu sebagai guru, kita mau tidak mau memang harus selalu meningkatkan kompetensi kita di bidang keguruan ya Bapak Ibu. Baik itu di bidang pedagogik, profesional, dan sosial, dan sebagainya. Dan itu kita dapatkan bisa dengan mengikuti pelatihan mandiri yang ada di PMM ini. Nah, apalagi kalau seandainya ada sekolah yang belum menerapkan kurikulum merdeka, di pelatihan mandiri itu ada materi yang dapat kita akses dalam memahami tentang kurikulum merdeka. Terus ada komunitas. Nah, di platform Merdeka Mengajar juga ada komunitas Bapak Ibu. Jadi di komunitas ini merupakan salah satu fitur yang kita dapat manfaatkan untuk pertama dapat mendaftarkan komunitas belajar kita yang ada di sekolah, atau komunitas kita yang ada di luar sekolah, luar daerah. Nah, itu bisa kita daftarkan di komunitas ini. Dengan adanya fitur komunitas ini tentu menjadi wadah kita sebagai guru untuk saling bertukar informasi, share tentang kegiatan di Kombel kita, Bapak Ibu, seperti itu. Terus ada video inspirasi. Nah, video inspirasi ini kumpulan dari video-video inspiratif yang telah dibuat Kemendikbud dan para ahli. Terus ada bukti karya yang berfungsi sebagai tempat dokumentasi karya. Jadi kalau seandainya kita ada karya nih, misalnya ada pembuatan LKPD, terus kita bisa upload di bukti karya, atau kita mungkin melakukan praktik baik pembelajaran yang inovatif, juga bisa kita masukkan di bukti karya. Atau kalau di kita misalnya sosialisasi tentang budaya positif misalnya, nah itu bisa kita masukkan juga di bukti karya Bapak Ibu, atau sosialisasi yang lain yang kira-kira memang ada kaitannya dengan pendidikan. Terus ada konten unggulan sama dengan video inspirasi tadi lebih kurang Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan kurikulum merdeka, bagi guru yang berada sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka itu dapat minimal menyelesaikan 2 topik ya Bapak Ibu. Di mana karena kedua topik ini akan menyediakan pengetahuan mengenai dasar implementasi kurikulum merdeka, yaitu topik tentang kurikulum dan topik tentang merdeka belajar. Terus fitur komunitas belajar ini kita bahas lagi Bapak Ibu, bahwasanya kenapa ada fitur komunitas belajar ini? Karena yang pertama, sebagai guru kita dapat belajar bersama dengan guru-guru lainnya, baik antar guru yang ada di sekolah kita maupun antar guru yang ada di sekolah-sekolah lain. Terus kita juga membutuhkan wadah untuk berbagi praktik baik dengan guru lain Bapak Ibu. Guru membutuhkan teman belajar, teman berdiskusi, sehingga dengan adanya fitur komunitas belajar ini kita dapat berdiskusi dengan teman-teman kita yang ada di Kombel atau komunitas belajar. Terus guru dapat melihat komunitas yang telah dikurasi. Kita bisa melihat di fitur ini Bapak Ibu, komunitas mana saja yang kita ikuti, komunitas mana aja yang bakalan kita ikuti, itu ada semua di fitur komunitas belajar ini. Dan itu harus kita manfaatkan Bapak Ibu, supaya supaya kita dapat
menyebarkan informasi, dapat belajar dengan teman-teman guru yang lain seperti itu. Terus kita dapat berdiskusi juga tentang misalnya permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah kita cari jalan keluarnya atau seperti apa, itu dapat kita share di fitur komunitas belajar. Terus guru dapat berdiskusi dengan guru-guru lain di dalam komunitas. Terus guru dapat mengikuti kegiatan daring komunitas daerah lain. Ya, seperti mengikuti webinar ya Bapak Ibu. Jadi di komunitas belajar ini juga disediakan kegiatan-kegiatan webinar sehingga kita dapat selalu meningkatkan kompetensi kita, selalu upgrade ilmu kita di bidang kependidikan tentunya. Nah, komunitas belajar ini merupakan salah satu bentuk pendukung implementasi kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Jadi udah lebih saya rasa 400 komunitas belajar yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia. Nah, jumlah komunitas yang terdaftar tentu akan bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Ini memungkinkan untuk kita semua Bapak Ibu untuk saling berdiskusi, berbagi praktik baik dengan guru lain yang ada di daerah lain. Ya, itu tadi Bapak Ibu sedikit pengenalan tentang fitur PMM yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal yang memang dapat kita diskusikan, nanti kita diskusikan Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama mendukung program ini supaya kurikulum mereka dapat kita terapkan dengan baik. Mungkin itu saja Ibu moderator yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herizon atas penyampaian materinya. Materi kedua yaitu pengenalan pembatik yang akan disampaikan oleh sahabat rumah belajar ke Provinsi Kepulauan Riau kepada Ibu Marini. Kami persilakan. Bu Fatimah, saya mohon izin dulu. Maaf Bu Marini. Ya, Bu. Saya izin ke room selanjutnya ya. Ada jam 4 sore Witah di Provinsi Bali di SRB Kota Denpasar. Mohon izin untuk tidak membersamai sampai akhir. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Nanti ada pengenalan pembatik, kemudian juga implementasi inquiry ya, sama door prize dari kuisis ya. Iya Bu. Iya, nanti saya informasinya akan saya kulik-kulik dari Pak Hengki nanti terkait kegiatan hari ini sama Pak Mangtri. Terima kasih, semangat berbagi dan berkolaborasi. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, lanjut Bu Marini. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan dan terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya untuk menemani Bapak Ibu sharing selama 10 menit ke depan. Kira-kira sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum. Belum Ibu, belum. Oke. Baik, sudah kelihatan? Belum. Masih proses. Sudah Bu. Sudah lanjutkan Bu. Jalan. Sudah. Sudah. Sebentar ya Bapak Ibu, kayak komputer saya, ini laptop saya nge-lag ini. Tampilan slide saya sudah Bapak Ibu? Belum Bu. Masih gelap. Si loading kayaknya. Oke. Masih loading ya. Mungkin. Baik. Sudah Ibu. Sudah ya, baik. Sudah Bu. Iya, terima kasih. Ya,
Saya lanjut. Baik, di sini saya akan menemani Bapak Ibu akan berbagi tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan melalui pelatihan pembatik. Nah, saya SRB Kepulauan Riau, yaitu Marini SPDSD. Nah, Bapak Ibu yang hebat, di dalam fitur rumah belajar, salah satu fitur pendukungnya ada pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, pengembangan keprofesian berkelanjutan ini di dalamnya terdiri dari program pembatik. Pembatik itu apa sih? Pembatik itu adalah kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK. Merupakan program peningkatan kompetensi TIK guru yang mengacu pada kerangka kerja peningkatan kompetensi TIK guru UNESCO. Nah, standar kompetensi TIK ini terdiri dari 4 level, yaitu level literasi, implementasi, kreasi, dan berbagi berkolaborasi. Nah, apa sih manfaat kita mengikuti pembatik ini? Pertama, meningkatkan kompetensi literasi TIK. Kedua, meningkatkan kompetensi implementasi TIK. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi kreasi TIK. Dan yang keempat, meningkatkan kompetensi berbagi dan berkolaborasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahapan pelaksanaan pemilihan duta rumah belajar. Saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, pada tahap pertama, yaitu BIMTEK daring level 1, yaitu literasi TIK. Kemarin diadakannya pada bulan Juni sampai Agustus 2022. Bagaimana caranya? Pertama sekali yaitu kita melakukan registrasi melalui aplikasi Simpatik. Nah, lalu mendaftar pada salah satu gelombang yang tersedia, lalu mengikuti kelas BIMTEK daring, kemudian kita mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Jadi di sini pembelajaran secara mandiri, kita belajar sendiri sesuai dengan waktu yang kita inginkan. Nah, setelah itu ada sesi ujian daring level 1. Bagi peserta yang lulus mendapatkan sertifikat level 1. Setelah itu, jika semua peserta atau jika peserta yang lulus pada level 1 akan melanjutkan pada level 2. Nah, level 2 itu implementasi TIK. Sama, kita masuk pada menu pelatihan saya lalu mendaftar pada gelombang yang telah disediakan. Nah, di sini selain mengikuti kelas BIMTEK daring yang mengunduh modul dan mempelajarinya secara mandiri, kita juga di sini diberikan tugas mengunggah video implementasi yang sesuai dengan kurikulum. Jadi video implementasi yaitu cara kita mengajar di dalam kelas ataupun daring maupun tatap muka sesuai dengan kurikulum yang telah kita laksanakan di sekolah. Kemudian yaitu ujian daring level 2. Nah, peserta yang lulus juga mendapatkan sertifikat level 2. Kemudian setelah lulus di level 2, kita lanjut ke BIMTEK daring level 3 yaitu kreasi TIK. Nah, sama tahapannya mengikuti kelas BIMTEK daring, lalu mengunduh modul dan mempelajari materi pembelajaran secara mandiri. Lalu di sini tugasnya di level 3 yaitu mengunggah karya konten pembelajaran, baik berupa video, audio, maupun game edukatif. Nah, di sini ada ujian daring level 3 bagi peserta yang lulus mendapatkan sertifikat level 3. Kemudian setelah lulus lanjut lagi ke BIMTEK level 4. Di sini 30 peserta yang terpilih dari tiap provinsi akan mengikuti level 4 yang dilaksanakan secara tatap maya dan melakukan inovasi pembelajaran dan berbagi pengetahuan. Seperti pada saat ini kami para SRB berada di BIMTEK level 4 berbagi dan berkolaborasi bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah lulus, mendapatkan sertifikat level 4 dan peserta terbaik di level 4 akan dikukuhkan sebagai duta rumah belajar. Apa itu duta rumah belajar? Nah, seperti Pak Etri dan Bu Tami tadi ya, duta rumah belajar itu merupakan perpanjangan tangan dari Pusdatin Kemendikbudristek dalam melakukan pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK di masing-masing provinsinya untuk pembelajaran digital dengan memanfaatkan rumah belajar. Kemudian apa manfaat kita menjadi duta rumah belajar? Manfaatnya pertama, menjadi wajah perwakilan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, terutama rumah belajar. Yang kedua, berkesempatan mengikuti bimbingan teknis pengembangan bahan ajar berbasis TIK, baik di pusat maupun daerah.
Yang ketiga, berkesempatan dilibatkan pada acara dan kegiatan pemanfaatan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan, baik di pusat maupun daerah. Dan yang keempat, bertemu dan bertukar wawasan dengan guru-guru berprestasi dari seluruh provinsi di Indonesia. Bapak Ibu, apa syarat dan ketentuan mengikuti pelatihan pembatik ini? Yang pertama, guru aparatur sipil negara, baik PNS, CPNS maupun P3K dari semua jenjang yang dibuktikan dengan SK yang bersangkutan. Yang kedua, guru tetap yayasan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan dari yayasan. Yang ketiga, guru honorer di instansi pemerintah swasta dari semua jenjang yang dibuktikan dengan keputusan dari pimpinan lembaga yang bersangkutan. Nah, demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, maupun tindakan yang kurang berkenan. Sekalian saya minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marini atas penyampaian materinya. Semoga para peserta webinar pada kesempatan ini tertarik untuk mengikuti program pembatik dari pemerintah Pusdatin ini. Materi selanjutnya yaitu penerapan TIK dalam proses pembelajaran melalui portal Rumah Belajar yang akan disampaikan oleh sahabat Rumah Belajar Provinsi Jambi. Kepada Ibu Dena Juliana, disilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin ya. Iya, Ibu. Bentar. Sudah kelihatan belum? Belum, Ibu. Belum kelihatan. Bentar. Yang ada yang putih itu berarti kedengaran gitu. Ya. Kalau Ibu Belum. Salah. Ini tuh seperti itu kalau suaranya. Gimana Ibu Dena? Kelihatan belum? Belum ya? Proses, Bu. belum. Sedang proses, Ibu. Ini Ibu salah bagi materi ini. Oh ya, tunggu. Ibu membagikan layar kita ini, Bu. Bentar ya. Iya, lagi nyari. Kok nggak ketemu? Sudah dibuka belum Ibu materinya? Sudah. Nah, kelihatan? Belum ya? Belum, Ibu. Belum. Mungkin masih Kok proses. bisa belum? Belum, Bu Dena. Sabar Ibu Dena. Ini tidak diizinkan. Anda harus diberi izin membagikan layar. Tolong diizinkan ya siapa yang memegang kuncinya, Bapak Ibu. Nah, atau yang lain dulu Bu Fatimah.
Nggak bisa? Baik, mungkin bisa di-share Ibu materinya ke grup, nanti yang bantu untuk share Oh, screen. boleh, boleh. Mungkin bisa dioper dulu ke pemateri yang lain, Bu Fatimah, untuk mengefektifkan kegiatan dan mengefisienkan waktu. Ada yang mau membukanya? Saya kirim di grup. Pak Hengki boleh bantu Bu Dena share screen, udah di grup. Oh ya. Gimana Pak Hengki bisa? Sedang dibantu Ibu, masih diproses. Oh ya. Aduh, kayaknya sinyal nih. Oke deh, terima kasih Pak Hengki. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih dulu kepada moderator karena sudah memberi saya waktu dan kesempatan untuk berbagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan salam sejahtera. Perkenalkan saya SRB dari Provinsi Jambi, Dena Juliana, SPD, MPD, berasal dari SMP Negeri 36 Sarolangun. Adapun materi saya pada kesempatan kali ini yaitu penerapan TIK dalam proses pembelajaran melalui rumah belajar. Next, Pak. Boleh di next? Oke. Nah, Bapak Ibu, kali ini di sini saya tidak banyak mengulik tentang rumah belajar, akan tetapi saya di sini hanya akan membahas tentang penerapannya saja. Nah, ketika guru mau mengajar, banyak dilema yang dihadapi oleh guru. Apa yang dipikirkan oleh guru? Pertama, tentang materinya. Apa yang mau disampaikan untuk besok, dan aktivitas apa yang akan dilakukan. Next, Pak. Nah, dari permasalahan tersebut, dari dilema Bapak Ibu guru tentang materi, tentang aktivitas yang mau dilakukan, maka timbullah opsi dari A. Ini merupakan dampak dari yang kita lakukan tadi, yaitu opsi A.